Nestle, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 2000 merek yang mungkin kamu sering membeli produknya. Tapi tahukah kamu bahwa di balik produk-produk yang enak dan populer itu ada banyak kontroversi dan skandal yang melibatkan Nestle? Apa saja sebenarnya yang dilakukan Nestle yang membuat mereka menjadi salah satu perusahaan paling dibenci di dunia? Sebelumnya kita akan kembali ke masa lalu. Di tahun 1814 di Frankfurt lahir seorang bayi yang diberi nama Heinrich Nestle. Heinrich adalah anak ke-11 dari 14 bersaudara dari keluarga pengrajin kaca yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Tapi di masa remajanya, Heinrich malah tertarik dengan kimia dan ingin menjadi seorang ahli obat-obatan alih-alih meneruskan bisnis keluarganya. Pada tahun 1834, Nestle menyelesaikan magang 4 tahun di sebuah apotek di Frankfurt. Dan di tahun 1839, dia pindah ke Switzerland. Dia mengubah namanya menjadi Henry Nestle, supaya lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di daerah VV Switzerland yang berbahasa Prancis, di mana ia akhirnya menetap. Disinilah nantinya sebuah perusahaan terbesar di dunia itu akan berdiri. Tapi jauh sebelum Henry mendirikan Nestle, dia mencoba menjadi pengusaha yang menjual minuman keras, cuka, dan minuman limun. Tapi semuanya tidak pernah berhasil dengan baik dan sukses. Di usianya yang ke-50 tahun ketika dia mengetahui berita bahwa angka kematian bayi sangat tinggi saat itu karena banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI yang layak atau alergi dengan ASI, Henry menyadari ini adalah kesempatan besar bahwa dibutuhkan banyak susu pengganti ASI yang dapat menyelamatkan nyawa banyak bayi. Lalu dia mulai mempelajari banyak resep untuk membuat susu pengganti ASI. Akhirnya di tahun 1867, dia berhasil menciptakan salah satu susu formula pertama di dunia. Produk ini ternyata sangat sukses dan menyelamatkan banyak nyawa bayi. Henry kemudian membuat perusahaan bernama Nestle untuk menjual susu formula ini. Nestle menjadi perusahaan yang semakin bertumbuh. Tapi pada akhirnya Henry merasa lelah dan ingin pensiun untuk menghabiskan waktu bersama dengan istrinya di masa tuanya. Sehingga dia memutuskan untuk menjual seluruh aset Nestle. Dan disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Setelah dibeli oleh pemilik baru Nestle, mereka benar-benar memiliki rencana besar untuk mengembangkan perusahaannya ke seluruh dunia. Di tahun 1805, Nestle merger dengan saingannya yang bernama Anglo-Swiss dan merubahnya menjadi Nestle Group hingga memiliki lebih dari 20 pabrik. Dengan bergabung menjadi satu alih-alih bersaing, menjadikan mereka semakin kuat mendominasi pasar Afrika, Asia, Amerika Latin, hingga Australia. Selama periode Perang Dunia Pertama, permintaan dan penjualan susu kental manis dan coklat meningkat drastis, menjadikan Nestle berani mengakuisisi perusahaan susu Norwegia bernama Ekron, yang mengembangkan proses pengeringan semprot untuk memproduksi susu bubuk pada tahun 1916. Di tahun 1921 ketika masa Great Depression, penjualan dan permintaan menurun sangat drastis, mengakibatkan Nestle mengalami kerugian yang besar. Tapi seorang bankir yang bernama Louis Daples bergabung dan menjadi manajer krisis, menyarankan untuk mencari orang-orang profesional dan memusatkan semuanya di VV Switzerland. Setelah melewati masa-masa sulit dan penelitian panjang, akhirnya di tahun 1934 Nestle mulai bangkit dan meluncurkan Milo pertama kali di Australia dan Nescafe di tahun 1938. Saat itu kopi instan benar-benar populer dan dibutuhkan oleh tentara-tentara AS yang berperang di masa Perang Dunia Kedua untuk menghilangkan kantuk. Nestle terus berinovasi menciptakan produk-produk baru dan mengakuisisi banyak perusahaan yang dinilai memiliki potensi atau yang bakal menjadi kompetitornya. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, Nestle mulai serakah dan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Awalnya ketika Henry Nestle menciptakan susu formula dan mendirikan perusahaan di tahun 1867 adalah dengan niat baik, yaitu untuk membantu ibu-ibu yang kesulitan menyusui. Tapi di tahun 1970, 100 tahun sejak perusahaan ini didirikan, penjualan mulai melambat dan Nestle punya rencana jahat untuk menggantikan ASI dengan susu formula mereka. Padahal ASI jelas lebih sehat dan bergizi daripada susu formula. Mereka melakukan kampanye agresif dan menyuap dokter-dokter dan banyak rumah sakit untuk meyakinkan ibu-ibu bahwa susu formula Nestle lebih baik daripada ASI. Mereka juga menyewa wanita-wanita yang berpura-pura menjadi seorang perawat dan memberikan sampel gratis, yang akhirnya membuat ibu-ibu kehilangan kemampuan menyusui mereka secara alami, sehingga tidak ada pilihan lain selain membeli produk susu formula mereka supaya bayi-bayi itu tetap hidup. Akibatnya, jutaan bayi meninggal dan menderita kekurangan gizi karena susu formula Nestle. Masalahnya semakin parah di negara-negara berkembang dan miskin, di mana air bersih sangat langka. Susu formula Nestle harus dicampur dengan air, tapi banyak ibu-ibu yang tidak tahu bahwa airnya harus direbus untuk membunuh bakteri. Belum lagi banyak ibu-ibu yang tidak mampu membeli susu formula yang mahal, sehingga mereka harus memilih antara membiarkan bayinya kelaparan atau meminjam uang dengan bunga tinggi. Skandal ini akhirnya terbongkar pada tahun 1974 ketika sebuah publikasi berjudul The Baby Killer mengungkap dampak buruk dari susu formula Nestle. Nestle pun mendapat kecaman dari media dan masyarakat, dan banyak orang yang memboikot produk-produk mereka. Akhirnya di tahun 1978 WHO mengeluarkan regulasi bahwa perusahaan susu formula tidak boleh membandingkan atau menyamakan ASI dengan produk mereka di dalam iklan.
Namun Nestle tidak peduli dan tetap melanjutkan praktik-praktik jahat mereka. Tapi ternyata susu formula bukan satu-satunya produk Nestle yang bermasalah. Nestle juga terlibat dalam kasus-kasus lain yang sama jahatnya. Di 2005, CEO Nestle pada saat itu mengklaim bahwa air bukan hak asasi manusia dan mencuri air dari sumber-sumber alam di berbagai negara, lalu menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Contohnya di Pakistan di tahun 2013, Nestle mengalihkan aliran air bersih ke desa-desa untuk dibotolkan di pabriknya lalu dijual lagi ke mereka dengan harga yang mahal. Masalahnya orang-orang ini tidak mampu membeli air kemasan, sehingga mereka harus minum air yang tidak bersih karena sumber air tersebut telah disedot oleh Nestle. Lalu di tahun 2000, terbongkarnya laporan kasus bahwa Nestle menggunakan tenaga kerja paksa dan perbudakan anak-anak di perkebunan kakao dan kopi mereka. Mereka membeli coklat dan kopi dari tempat-tempat di mana anak-anak diculik dari keluarga mereka, dipaksa bekerja tanpa gaji, dan sering dipukuli atau disiksa. Kalau kalian berpikir kejahatan Nestle sampai di sini, coba pikir lagi. Di tahun 2012, Nestle bersekongkol dengan perusahaan coklat lainnya untuk menaikkan harga coklat secara tidak wajar, dengan membuat kesepakatan rahasia untuk tidak saling bersaing. Mereka akhirnya harus membayar denda sebesar 9 juta US dollar karena melanggar hukum persaingan usaha. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang melibatkan Nestle, seperti memproduksi makanan anjing yang menyebabkan kematian ribuan anjing, atau mencemari lingkungan dengan limbah dan sampah plastik. Tapi meskipun begitu, Nestle tetap menjadi perusahaan yang sangat besar dan kuat, karena mereka memiliki banyak produk yang tersebar di hampir semua negara. Mungkin kamu tidak sadar bahwa banyak produk yang kamu beli sehari-hari adalah milik Nestle. Jadi sepertinya akan sulit untuk menghindari produk-produk Nestle, apalagi jika kamu tidak tahu secara gelap mereka.